80% pendapatan negara dari pajak, tapi rakyatnya makin megap-megap. Teman-teman, kalian mungkin udah dengar, Kementerian Keuangan berencana menarik pajak dari pedagang e-commerce, termasuk UMKM. Saya tahu, ini bukan hal baru, tapi ini penting banget buat kita pikirkan bareng. Kenapa? Karena faktanya, sekitar 80% pendapatan negara kita berasal dari pajak. Artinya, negara sangat bergantung pada kantong rakyat, bukan dari kekayaan alamnya yang luar biasa. Saya bukan anti pajak ya. Bahkan dalam Islam, jika negara dalam keadaan darurat, rakyat yang mampu boleh dikenakan pajak. Tapi, ini bukan darurat. Ini soal struktur ekonomi yang anomali. Coba kita pikir. Indonesia itu kaya raya. Punya hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Garis pantai terpanjang kedua di dunia. Potensi tambang emas, nikel, batu bara, migas yang nilainya ratusan miliar dolar. Tapi sayangnya, banyak dari sumber daya itu justru dikelola oleh swasta, bahkan asing. Contoh kecil, Freeport yang mengelola tambang emas terbesar kita selama puluhan tahun, keuntungannya bisa triliunan tiap tahunnya. Sektor nikel, mayoritas smelter dimiliki asing. Laut dan perikanan, masih banyak hasil tangkapan ikan kita yang dijual murah keluar, bukan dikelola maksimal oleh negara. Bukankah itu semua tergolong public good? Barang milik rakyat. Pertanyaannya, kenapa rakyat harus bayar pajak untuk menambal APBN, sementara kekayaan negaranya sendiri justru dinikmati pihak lain? Dan beban pajak itu nggak cuma soal angka. Pajak bisa langsung berdampak ke daya beli masyarakat. Daya beli turun, permintaan barang turun, produksi melambat, tenaga kerja dikurangi. Itu rantai kemiskinan yang nyata. Di kuartal 1 2024, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran masih di atas 7 juta orang. Dan kenaikan biaya hidup makin menekan UMKM yang jadi tulang punggung 97% usaha di Indonesia. Jadi, masuk akal nggak kalau kita terus bergantung pada pajak rakyat untuk membangun negara? Menurut saya, mustahil Indonesia bisa jadi negara adidaya kalau tulang punggungnya adalah pajak rakyat. Sudah saatnya kita pikir ulang, bangun sistem ekonomi yang relevan, adil, dan manusiawi. Bukan sekedar